Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustia Kuspita Arianti dengan NIM 21110161200004. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Andi Farmadi selaku dosen pengampu dari mata kuliah Soft Computing. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang optimisasi penjadwalan tugas dengan bobot deadline menggunakan algoritma genetika dan pendekatan knapsack. Baik, kita masuk ke pendahuluan. Jadi algoritma genetika merupakan metode optimisasi yang terinspirasi dari proses evolusi dalam genetika dan seleksi alam. Algoritma ini digunakan untuk menyelesaikan masalah pencarian atau optimisasi dalam memodelkan populasi individu yang berisi kromosom. Setiap kromosom merepresentasikan solusi potensial dari masalah yang ingin diselesaikan. Algoritma genetika bekerja dengan mengiterasi melalui beberapa generasi dan menggunakan operator genetik seperti seleksi, crossover, dan mutasi untuk menghasilkan generasi baru dengan solusi yang lebih baik. Prosedur ini terinspirasi oleh prinsip seleksi alam, di mana individu dengan keunggulan adaptasi yang lebih tinggi cenderung memiliki peluang reproduksi yang lebih tinggi juga. Proses algoritma genetika dimulai dengan menginisialisasi populasi awal dengan kromosom acak. Selanjutnya, evaluasi dilakukan terhadap setiap kromosom untuk mengukur sejauh mana kualitas solusi yang direpresentasikan oleh kromosom tersebut. Kromosom-kromosom yang memiliki kualitas yang lebih baik akan cenderung lebih dipilih untuk reproduksi. Selanjutnya, operator crossover diterapkan untuk menggabungkan informasi dari dua kromosom yang dipilih secara acak. Operator mutasi kemudian diterapkan pada beberapa kromosom secara acak untuk memperkenalkan variasi ke dalam populasi. Proses seleksi, crossover, dan mutasi diulang dalam iterasi generasi berikutnya hingga kriteria berhenti terpenuhi, seperti mencapai jumlah maksimum kromosom terbaik atau solusi terbaik yang ditemukan selama proses iterasi. Algoritma genetika sering digunakan dalam berbagai bidang termasuk optimisasi kombinatorial, penjadwalan, pengelompokan, dan desain mesin. Jadi, studi kasus yang kami gunakan kali ini yaitu optimisasi penjadwalan tugas dengan bobot deadline menggunakan algoritma genetika dan pendekatan knapsack. Baik, selanjutnya kita masuk ke kode program serta langkah-langkahnya. Langkah yang pertama yaitu inisialisasi data. Jadi yang pertama itu kita menggunakan import modul. Jadi pada langkah ini, modul yang diperlukan yaitu random dan tabulate. Diimpor agar dapat digunakan dalam implementasi algoritma genetika. Selanjutnya, inisialisasi data tugas. Jadi data tugas ini diinisialisasi sebagai daftar atau list yang berisi dictionary. Jadi setiap dictionary ini merepresentasikan satu tugas dengan atribut-atribut seperti nama tugas, deadline, dan juga durasi. Kemudian di sini juga untuk menampilkan data tugas. Di sini menggunakan fungsi tampilkan data tugas yang digunakan untuk menampilkan data tugas dalam bentuk tabel. Selanjutnya yaitu pada langkah kedua, representasi kromosom. Jadi di sini kita menggunakan fungsi generate chromosome yang digunakan untuk menghasilkan kromosom acak yang merepresentasikan pemilihan tugas. Jadi di sini terdapat fungsi tampilkan kromosom yang digunakan untuk menampilkan kromosom dalam bentuk tabel. Kemudian langkah yang ketiga yaitu fungsi fitness. Saya menggunakan fungsi hitung fitness yang digunakan untuk menghitung nilai fitness dari suatu kromosom. Pada implementasi ini, nilai fitness dihitung berdasarkan jumlah tugas yang dapat diselesaikan dengan tepat sesuai deadline dan durasinya. Selanjutnya, langkah yang keempat yaitu populasi awal. Jadi, dalam langkah ini, saya menggunakan fungsi populasi awal yang digunakan untuk menghasilkan populasi awal dengan ukuran yang ditentukan. Populasi awal terdiri dari sejumlah kromosom acak. Kemudian di sini saya juga menggunakan fungsi tampilkan populasi yang digunakan untuk menampilkan populasi dalam bentuk tabel. Langkah selanjutnya atau langkah yang kelima yaitu seleksi. Jadi dalam langkah ini saya menggunakan fungsi seleksi yang digunakan untuk melakukan proses seleksi orang tua. Seleksi dilakukan dengan memilih dua individu dari populasi secara acak berdasarkan probabilitas yang dihitung berdasarkan nilai fitness individu-individu tersebut. Kemudian langkah selanjutnya yaitu crossover. Jadi dalam langkah ini saya menggunakan fungsi crossover
yang digunakan untuk melakukan operasi crossover antara dua kromosom orang tua. Crossover dilakukan dengan memilih titik crossover secara acak dan menukar bagian kromosom antara kedua orang tua. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu mutasi. Jadi dalam langkah ini, saya menggunakan fungsi mutasi yang digunakan untuk melakukan operasi mutasi pada kromosom. Mutasi dilakukan dengan kemungkinan setiap bit dalam kromosom mengalami perubahan nilai. Kemudian, fungsi mutasi digunakan untuk melakukan operasi mutasi pada kromosom. Kemudian, fungsi mutasi digunakan untuk melakukan operasi mutasi pada kromosom. Mutasi dilakukan dengan kemungkinan setiap bit dalam kromosom mengalami perubahan nilai. Selanjutnya yaitu fungsi algoritma genetika, yang merupakan inti dari algoritma genetika. Jadi pada langkah ini, populasi awal diinisialisasi, kemudian dilakukan iterasi sebanyak jumlah generasi yang ditentukan. Pada setiap generasi, individu-individu terbaik dipilih melalui seleksi. Kemudian dilakukan operasi crossover dan mutasi untuk menghasilkan generasi baru. Selanjutnya yaitu mencari kromosom terbaik. Di sini saya menggunakan fungsi mencari kromosom terbaik yang digunakan untuk mencari kromosom terbaik dari suatu populasi. Kromosom terbaik dipilih berdasarkan nilai fitness tertinggi yang sebelumnya telah diperoleh. Kemudian pengaturan parameter dan menjalankan algoritma. Pada bagian ini, beberapa parameter seperti ukuran populasi, jumlah generasi, dan tingkat mutasi ditentukan ulang dengan nilai. Di sini saya memasukkan ukuran populasinya yaitu 100, kemudian jumlah generasinya 50, dan tingkat mutasinya 0,1. Baik, selanjutnya masuk ke dalam pembahasan mengenai output. Output yang pertama yaitu mengenai data tugas. Tabel yang menampilkan informasi tentang nama tugas, deadline, dan durasi untuk setiap tugas yang diinisialisasi. Output ini diperoleh dari pemanggilan fungsi tampilkan data tugas, seperti yang telah saya jelaskan pada penjelasan kode program sebelumnya. Jadi di sini ada 5 tugas, yaitu tugas soft computing, aljabar linear, pengenalan pola, agama, dan bahasa Inggris, dengan masing-masing deadline-nya yaitu 5, 10, 8, 6, dan 7, serta durasinya yaitu soft computing 3, aljabar linear 2, pengenalan pola 4, agama 5, bahasa Inggris 2. Selanjutnya, output yang kedua yaitu kromosom. Outputnya yaitu berupa tabel yang menampilkan representasi kromosom untuk satu individu. Tabel ini menunjukkan tugas mana yang dipilih dan tidak dipilih berdasarkan nilai bit dalam kromosom. Output ini diperoleh dari pemanggilan fungsi tampilkan kromosom. Jadi di sini ditunjukkan ada beberapa tugas, yaitu tugas 1 sampai tugas 5, kemudian ada keterangan pada kromosomnya yaitu dipilih atau tidak dipilih. Kemudian pada output yang ketiga yaitu fitness. Nilai fitness dari suatu kromosom. Output ini menunjukkan seberapa baik kromosom tersebut dalam menyelesaikan tugas-tugas dengan memperhatikan batasan deadline dan durasi. Output ini diperoleh dari pemanggilan fungsi hitung fitness. Pada program yang telah saya jalankan, di sini ditunjukkan bahwa nilai fitnessnya yaitu 5. Selanjutnya, output yang keempat yaitu populasi. Jadi output ini berupa tabel yang menampilkan populasi individu-individu dengan kromosom-kromosom mereka. Output ini diperoleh dari pemanggilan fungsi tampilkan populasi. Di sini ditampilkan individu 1 yaitu memiliki kromosom 0, 0, 1, 0, 0, individu 2, 0, 0, 1, 1, 0, dan seterusnya sampai individu ke-10. Selanjutnya yaitu output yang kelima menampilkan hasil seleksi. Jadi outputnya ini berupa informasi tentang individu yang dipilih melalui proses seleksi. Output ini menampilkan kromosom individu pertama dan individu kedua yang dipilih untuk operasi crossover. Output ini diperoleh dari pemanggilan fungsi seleksi crossover. Oke, jadi di sini ditunjukkan hasil seleksinya, yaitu ada 2 individu. Individu yang pertama itu memiliki kromosom 00100, kemudian individu yang kedua yaitu 00010. Selanjutnya yaitu output yang keenam, hasil crossover. Jadi output ini diperoleh dari pemanggilan print hasil crossover diikuti dengan print anak-anaknya. Jadi outputnya ini menampilkan hasil operasi crossover antara 2 individu atau orang tua yang dipilih sebelumnya.
Crossover dilakukan dengan membagi kromosom di suatu titik acak dan menggabungkan potongan-potongan kromosom dari kedua orang tua untuk menghasilkan dua anak. Jadi di sini pada outputnya ditunjukkan bahwa hasil crossovernya yaitu anak yang pertama memiliki kromosom 00100, kemudian anak yang kedua memiliki kromosom 00010. Selanjutnya yaitu hasil mutasi. Jadi outputnya ini merupakan tampilan dari hasil operasi mutasi pada kromosom. Mutasi dilakukan pada setiap bit kromosom dengan probabilitas mutasi yang telah ditentukan. Dan output ini diperoleh dari pemanggilan print hasil mutasi, diikuti dengan print sebelum mutasi dan sesudah mutasi. Jadi, berdasarkan program yang telah saya jalankan ini, menunjukkan bahwa hasil mutasinya yaitu sebelum mutasi adalah 00100, sedangkan sesudah mutasi yaitu menjadi 00100. Kemudian yang terakhir yaitu output yang menampilkan kromosom terbaik dan fitness terbaik. Jadi outputnya ini menampilkan kromosom terbaik yang ditemukan melalui algoritma genetika dan nilai fitness terbaik yang terkait dengan kromosom tersebut. Jadi dari program yang telah saya jalankan menghasilkan kromosom terbaiknya yaitu 11100 dan fitness terbaiknya yaitu 5. Baik, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Jadi dari program yang telah dijalankan tadi diperoleh kromosom terbaik yaitu 11100 dan fitness terbaik adalah 5. Kita dapat memberikan beberapa kesimpulan. Yang pertama, kromosom terbaiknya menunjukkan bahwa 3 tugas pertama yaitu soft computing, aljabar linear, dan pengenalan pola dipilih untuk dieksekusi. Sedangkan tugas 2 terakhir yaitu agama dan bahasa Inggris tidak dipilih. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu fitness terbaik. Nilai fitness terbaik yaitu 5, yang menunjukkan bahwa solusi tersebut berhasil meminimalkan jumlah total denda dengan mempertimbangkan batasan deadline dan durasi tugas. Semakin tinggi nilai fitness, semakin baik kualitas solusi tersebut. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa kromosom terbaik 11100 memberikan solusi optimal dengan nilai fitness terbaik 5. Solusi ini menunjukkan bahwa 3 tugas pertama harus diprioritaskan dalam penjadwalan untuk meminimalkan denda yang terkait dengan batasan waktu yang diberikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.